dalam menulis jurnal itu ada 4 komponen yang harus kita pelajari dan harus kita ingat selalu dan harus di bold, ditebalin ke 4 komponen itu. Yang pertama adalah objektif. Jelas. Ya. Jelas. Jadi kalau kita buat jurnal itu harus jelas. Kita mau buat apa? Tidak ribet, tidak bertele-tele. Jadi jelas langsung. Ya, misalnya nih, implementasi AHP pada sistem pendukung keputusan pengujian mutu ban sepeda motor. Jelas, kita mau ngapain? Mau menguji ban sepeda motor dengan AHP. Nah, seperti itu. Jelas ya. Kemudian rasional, bisa diterima akal, masuk logika. Gitu. Jadi kalau kita membuat jurnal pun tidak rasional, tidak bisa diterima akal, ini belum bisa kita katakan juga artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu juga harus rasional, ya, logis. Ya, harus logis. Kalau tidak bisa diterima akal, ya nggak usah. Ya, itu akan membuat akan membingungkan para mereka yang membaca artikel kita. Kemudian yang ketiga adalah kritis. Kritis itu kita tajam ya, tajam menjabarkan, menganalisis sesuatu ataupun metode yang terkait tentang jurnal kita, temuan kita, penelitian kita. Dan yang terakhir adalah pembaharuan. Ada sesuatu yang baru di dalam jurnal tersebut. Ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada para pembaca, gitu ya. Keterbaruan, novelty, ya, keterbaruan. Jadi jurnal yang bagus itu jurnal-jurnal yang bisa memberikan keempat ini: objektif, rasional, kritis, dan pembaharu. Jadi kalau misalnya salah satu komponennya hilang dari keempat ini, maka itu belum bisa kita katakan jurnal itu baik. Ya. Ada 3 tahapan, kalau saya pribadi ada 3 tahapan untuk proses membuat jurnal. Yang pertama itu kita buat dulu, kita anggaplah pra penulisan ya. Sebelum kita menulis, kita ada bagiannya pra penulisan. Kemudian masuk ke tahapan penulisan, kemudian baru kita masuk ke tahapan pasca penulisan. Pra penulisan itu kita mencari bahan-bahan apa saja yang kira-kira membuat kita nantinya kita menulis apa. Kita gali dulu bahan-bahan tulisannya, kita tuh mau menulis apa, dari skripsi kita tuh yang mana yang mau kita orbitkan, kita ambil untuk dijadikan sebuah artikel di jurnal, misalnya begitu. Atau kalau misalnya adik-adik belum tidak menulis skripsi gitu ya, boleh kita penelitian kecilan, kira-kira kita mau buat apa, cari bahan tulisannya. Ya. Kemudian kerangka. Kerangka ini merupakan gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh, gaya selingkung. Gaya selingkung itu mencari di jurnal tersebut terbitannya seperti apa. Kira-kira yang terbit di sana itu apa-apa saja. Nah, kita akan mengikuti cara penulisannya dengan kerangka tulisan di publisher tersebut. Gitu ya, itu pra penulisan. Jadi kita telusuri. Beda publisher, beda juga cara gaya penulisannya, cara penyajian kemasan tulisan tersebut ya. Jadi kita harus pilih dulu. Oh, saya mau terbit di misalnya IEEE. Nah, maka Anda akan cari di sana. Oh, saya mau terbit di Klik, cari gaya selingkung Klik. Oh, saya mau terbit di Telkomnika karena sudah akreditasinya A. Oke, cari di sana. Itu namanya kerangka. Nah, kalau sudah dapat, kita masuk ke tahapan penulisan. Sampai ke tahapan penulisan, kita buat draft tulisannya. Ya, untuk di draft tulisan, saya sarankan kepada adik-adik, jangan malu. Jangan takut menulis. Tulis aja apa yang adik itu mau tulis, tulis aja. Gitu ya, tulis aja. Perlahan-lahan diperbaiki. Kira-kira bahasanya kalau tidak baku diganti. Kalau bahasanya seperti bahasa wartawan, bahasa pers diganti.
gitu ya, ditukar, cari, dibaca artikel-artikel yang sudah pernah terbit. Dan ingat, artikel yang dibaca itu adalah artikel-artikel yang terbit di jurnal bereputasi. Jangan cari jurnal yang belum terakreditasi ataupun jurnal yang abal-abal. Itu akan mempengaruhi tulisan kita. Nanti akan saya contohkan, dia terbit di jurnal akreditasi, tapi abstraknya masih bisa kita bilang jelek. Ya. Nah, kalau sudah kita punya draft tulisan, baru kita masuk ke namanya anatomi. Oke? Kemudian kalau sudah, baru kita masukkan ke pasca penulisan. Pasca penulisan ini adalah penyuntingan. Kita submit tuh, kita cari tuh publishernya. Ambil artikelnya, publish di sana, kemudian diperiksa ya oleh tim penyunting. Jika ada perubahan, direvisi, kemudian kalau tidak akan dipublikasi. Nah, gampang kan? Hanya 3 saja proses penulisan. Jadi tidak ada yang sulit saya kira untuk menulis. Tinggal di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya.